Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang kesalahan siswa pada materi operasi aljabar dan scaffoldingnya. Oke, pada materi pertama saya serahkan kepada Mbak Dewi Herawati. Saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Adi. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang yang pertama itu matematika memiliki peranan penting dalam berpikir, yaitu sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun matematika telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terkadang siswa masih mengalami kesalahan, baik memahami konsep ataupun mengerjakan soal. Kesalahan siswa akan mempersulit siswa dalam mempelajari matematika. Penelitian yang berkaitan dengan kesalahan siswa sudah banyak dilakukan. Karena kesalahan merupakan salah satu hal yang menjadi masalah dalam pembelajaran matematika. Maka dari itu, keterampilan pemecahan masalah harus dimiliki siswa. Lalu yang kedua, salah satu pokok pembelajaran matematika adalah operasi bentuk aljabar. Aljabar merupakan komponen yang sangat penting dalam matematika, terutama operasi bentuk aljabar. Jika siswa mengalami kesalahan pada operasi aljabar, kemungkinan siswa juga akan mengalami kesalahan pada materi yang memuat materi operasi aljabar sebagai bentuk prasyaratnya. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk mempelajari aljabar dengan baik, serta penting bagi guru untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan siswa dalam mempelajari materi aljabar dan penyebab terjadinya kesalahannya. Sehingga dalam pembelajaran, guru dapat mengantisipasi agar tidak terjadi kesalahan dan memikirkan jenis bantuan yang akan diberikan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Yang ketiga, setelah mengetahui kesalahan yang dialami oleh siswa, guru dapat memberikan bantuan yang efektif agar siswa tidak mengalami kesalahan yang berkelanjutan. Pemberian bantuan tersebut dapat berupa scaffolding. Scaffolding dapat diartikan sebagai suatu teknik pemberian bantuan belajar secara terstruktur yang dilakukan pada tahap awal untuk mendorong siswa agar dapat bekerja secara mandiri. Saat siswa dipandang telah dapat menyelesaikan tugas dengan sendiri, maka pada saat itu guru mulai dengan proses pemberian bantuan agar siswa dapat bekerja dengan mandiri. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, di mana sajakah letak-letak kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita operasi aljabar berdasarkan tahapan Newman? Yang kedua, bagaimanakah bentuk scaffolding yang diberikan kepada siswa ketika melakukan kesalahan dalam menyelesaikan operasi aljabar berdasarkan tahapan Newman? Oke, tujuan dari ini adalah yang pertama untuk mendeskripsikan letak-letak kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita operasi aljabar berdasarkan tahapan Newman. Yang kedua, untuk mendeskripsikan bentuk scaffolding yang diberikan kepada siswa ketika melakukan kesalahan dalam menyelesaikan operasi aljabar berdasarkan tahapan Newman. Selanjutnya, sekarang manfaat. Manfaatnya adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat mengetahui letak kesalahan yang sering dialami dalam mengerjakan soal cerita operasi aljabar dengan pemberian scaffolding. Yang kedua, membantu guru dalam mengantisipasi kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita operasi aljabar dengan cara memberikan pembelajaran yang lebih berkualitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Afif Sari. Silakan. Terima kasih untuk Mbak Dewi. Selanjutnya kita lanjutkan ke pengertian kesalahan. Kesalahan itu adalah bentuk penyimpangan pada suatu hal yang telah dianggap benar atau bentuk penyimpangan terhadap suatu yang telah disepakati atau ditetapkan sebelumnya.
Di sini, untuk mengklarifikasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa, maka kelompok kami menggunakan analisis kesalahan Newman, yaitu ada 5 di sini. Yang pertama, membaca masalah atau reading. Kemudian yang kedua adalah memahami masalah. Dan yang ketiga, transformasi masalah. Kemudian yang keempat, keterampilan proses. Dan yang kelima adalah penulisan jawaban. Pada tahap pertama, yaitu membaca masalah itu tadi, ketika seseorang membaca sebuah teks, maka dia akan melakukan kesalahan. Di sini kita lihat kesalahannya letaknya di mana. Kemudian pada tahap yang kedua tadi, untuk slide sebelumnya, Mas, minta tolong. Pada kesalahan yang kedua itu memahami masalah. Di sini pada tahap ini dikatakan mampu memahami masalah ketika siswa mengerti soalnya apa yang ditanyakan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada transformasi masalah. Transformasi masalah pada tahap ini siswa mencoba mencari hubungan antara yang diketahui dengan yang ditanyakan. Kemudian yang keempat adalah keterampilan proses. Di sini siswa mengaitkan apa proses yang dilakukan supaya soal itu bisa terjawab. Mungkin menggunakan rumus tertentu, atau mungkin menggunakan penalaran, atau yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu penulisan jawaban. Di sini setelah mengaitkan rumus atau menghubungkan antara yang diketahui dengan yang lain. Lanjut slide selanjutnya, Mas. Nah, di sini terdapat indikator kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita matematika untuk setiap tahap yang dikemukakan oleh Newman. Pada tahap pertama tadi kan reading ya, membaca. Nah, di sini indikatornya siswa tidak dapat membaca kata-kata, satuan, atau simbol-simbol dengan benar. Seperti misalnya dia tidak mengetahui mana konstanta atau variabel, atau mungkin tidak mengetahui mana variabel konstanta dari suatu variabel. Nah, di sini biasanya kesalahan itu terjadi disebabkan karena kecerobohan siswa, karena siswa tidak teliti. Kemudian yang kedua yaitu memahami masalah. Indikatornya yaitu siswa tidak menuliskan apa yang diketahui. Jadi di sini biasanya disebabkan karena kesalahan pemahaman konsep pada aljabar, atau mungkin karena siswa terlalu terburu-buru sehingga dia tidak menuliskan apa yang diketahui. Kemudian yang ketiga pada tahapan Newman yaitu transformasi masalah. Indikator yang pertama yaitu siswa salah dalam memilih operasi yang digunakan untuk menyelesaikan soal. Dan yang kedua, tidak dapat mengubah soal dalam model matematika. Biasanya ini sering terjadi ketika sudah berupa soal cerita, siswa kesulitan untuk menuliskan model matematikanya. Kemudian di sini biasanya ini ya, itu terjadi karena kesalahan penerapan operasi hitung. Kemudian yang keempat, yaitu pada tahapan Newman adalah prosesnya, keterampilan proses. Indikator kesalahannya yaitu siswa melakukan kesalahan dalam hal perhitungan. Di sini disebabkan karena kesalahan penafsiran kaidah atau kurang teliti. Kemudian yang kelima yaitu penulisan jawaban. Indikator kesalahannya yaitu siswa tidak menuliskan kesimpulan. Di sini biasanya siswa sudah menemukan jawabannya sehingga dia sudah lupa untuk menuliskan kesimpulan. Di sini disebabkan karena kesalahan tidak melakukan penyederhanaan atau menyimpulkan jawaban dari proses yang ada. Kemudian untuk contoh-contohnya yang mengenai ini indikator mengenai kesalahan juga akan dijelaskan oleh Mbak Nuril. Baik, saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh kutipan kesalahan berdasarkan tahapan Newman. Untuk yang pertama adalah kesalahan membaca. Nah, di sini terdapat soal cerita yang di mana siswa itu melakukan
kesalahan menurut Newman yaitu kesalahan membaca. Terlihat pada gambar 1 bahwa jawaban siswa itu sudah menjawab dengan runtut, tetapi pada saat dilakukan wawancara, siswa itu tidak dapat menjelaskan maksud dari soal dan tidak dapat menyebutkan kata kunci yang ada pada soal, sehingga dikatakan bahwa siswa tersebut mengalami kesalahan membaca. Slide berikutnya. Next, slide berikutnya. Udah, Mbak. Nggak kelihatan ya? Belum. Oke. Kemudian lanjut ke kesalahan yang kedua, yaitu kesalahan pemahaman. Pada kesalahan pemahaman ini terdapat contoh soal cerita. Nah, di sini pekerjaan pada gambar 2 ini terlihat bahwa hasil pekerjaan S1 pada soal nomor 3 ini menunjukkan bahwa S1 itu belum menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, padahal di situ terdapat soal cerita. Sehingga S1 dikatakan melakukan kesalahan dalam memahami masalah. Kita tidak tahu pekerjaan S1 itu dia memahami masalah dengan benar atau tidak, atau hanya menuliskan sebuah jawaban yang tidak berarti. Kemudian lanjut ke kesalahan transformasi. Nah, untuk kesalahan transformasi di sini terdapat di gambar 3. Berdasarkan hasil pekerjaan di sini tertulis S27 pada gambar 3, itu menunjukkan bahwa S27 itu melakukan kesalahan transformasi, di mana tidak menuliskan rumus yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam soal. Di situ dijelaskan, di situ tertera bahwa diketahui panjang dan juga luasnya. Yang ditanyakan adalah lebarnya, dan dia atau S27 itu langsung menjawab lebarnya berapa tanpa menuliskan rumus dari cara menentukan lebar jika diketahui panjang dan juga luasnya. Oke, next. Kemudian lanjut ke kesalahan menuliskan jawaban. Pada kesalahan menuliskan jawaban, di sini tertera pada gambar 5 hasil pekerjaan S5 soal nomor 1. Di sini tertera seperti itu. Nah, berdasarkan hasil pekerjaan S5 pada gambar 5 ini menunjukkan S5 itu melakukan kesalahan penulisan jawaban. Terlihat bahwa S5 telah menuliskan jawaban akhir dan menuliskan kesimpulan. Tetapi S5 salah dalam menuliskan satuan yang digunakan, di mana S5 menuliskan satuan meter yang seharusnya adalah meter persegi untuk satuan luas, sehingga S5 dikatakan melakukan kesalahan penulisan jawaban. Kemudian untuk scaffolding akan dijelaskan oleh rekan saya, Hasdi. Oke. Udah kelihatan, Mbak, slide-nya? Udah. Oke, scaffolding. Menurut Oxford Dictionary, belum nggak? Scaffolding. Hmm? Belum di scaffoldingnya ini indikator yang muncul. Ya, sudah. Berarti nggak bisa diambil ya? Sudah, Mas. Oke. Scaffolding. Menurut Oxford Dictionary dalam Sutiarso tahun 2009, istilah scaffolding berasal dari kata scaffold, artinya tangga atau perancang, yang biasa digunakan oleh pekerja bangunan, yang merupakan struktur sementara yang mendukung pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang mereka tidak dapat lakukan. Scaffolding sendiri sebenarnya didasarkan pada teori Vygotsky. Menurut Vygotsky dalam Trianto tahun 2007, bahwa pembelajaran terjadi apabila anak bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun, tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuannya, atau tugas-tugas tersebut berada dalam zone of proximal development, yaitu perkembangan sedikit atas perkembangan seseorang saat ini.
Menurut Sudrajat tahun 2013, scaffolding dapat diartikan sebagai satu teknik pemberian bantuan belajar secara terstruktur yang dilakukan pada tahap awal untuk mendorong siswa agar dapat bekerja secara mandiri. Pemberian scaffolding tidak dilakukan secara terus-menerus, melainkan sering terjadinya peningkatan kemampuan siswa. Secara berangsur-angsur, pendidik harus mengurangi dan melepaskan siswa untuk belajar sendiri. Jika siswa belum mengalami kemajuan pada pemahamannya, maka pendidik kembali memberikan bantuan sampai mereka benar-benar dapat mencapai kemandirian dalam berpikirnya. Dalam scaffolding ada beberapa level. Yang pertama, environmental provision. Pada level ini, sebelum berinteraksi dengan siswa, guru harus menyiapkan lingkungan belajar siswa yang dapat berupa lembar kerja siswa yang dapat dikerjakan secara individu maupun kelompok. Dalam belajar kelompok, dapat membuat siswa yang satu berkolaborasi dengan siswa yang lain. Di samping itu, siswa juga dapat merefleksi proses yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan, dengan mengoreksi terlebih dahulu hasil pekerjaannya sendiri, sehingga memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik. Yang kedua, explaining, reviewing, and restructuring. Okay. Pada level kedua ini, antara guru dan siswa terlibat langsung dalam suatu interaksi, khususnya dalam matematika. Bentuk interaksi yang dimaksud adalah explaining, yaitu menjelaskan, yang lalu reviewing, yaitu meninjau atau memeriksa, dan yang terakhir restructuring, yaitu membangun ulang pemahaman. Di explaining, pada tahap menjelaskan, guru berusaha memfokuskan perhatian siswa agar fokus ke guru dan pada aspek yang berhubungan dengan matematika. Dalam hal ini, guru membuat strategi atau cara dalam menyampaikan konsep yang dipelajari oleh siswa agar siswa lebih paham. Lalu, dalam reviewing, ketika siswa terlibat dengan tugas, mereka tidak selalu dapat mengidentifikasi aspek penting yang berkaitan dengan ide atau masalah matematika yang akan dipecahkan. Dalam hal ini, guru memberikan bantuan dengan berusaha untuk memfokuskan perhatian siswa dan memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan pemahamannya sendiri daripada harus bergantung pada guru. Lalu, pada tahap restructuring, guru secara bertahap membangun ulang pemahaman siswa dari yang sulit dipahami menjadi lebih mudah dipahami, dari yang abstrak menjadi lebih mudah diterima siswa, dengan membuat ide-ide yang lebih mudah dipahami siswa. Oke, lanjut pada level ketiga, yaitu developing conceptual thinking. Pada tahap ini merupakan tingkat tertinggi dari scaffolding. Interaksi yang terjadi pada level ini adalah guru secara langsung ditunjukkan pada perkembangan pemikiran konseptual siswa dengan cara menciptakan kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman bagi siswa dan guru. Siswa didorong untuk membuat koneksi dan mengembangkan alat-alat representasi. Selain itu, siswa dilibatkan secara langsung dalam wacana konseptual yang mengembangkan daya pikir mereka. Oke, pemberian scaffolding berdasarkan tahap kesalahan Newman. Yang pertama, pada tahap kesalahan reading, tahapan scaffolding yang diberikan yaitu pada level kedua, yaitu explaining, reviewing, dan restructuring, di mana scaffolding yang diberikan pada tahap explaining yaitu meminta siswa untuk teliti dalam membaca soal. Scaffolding yang diberikan pada tahap reviewing yaitu membaca ulang soal dengan memberikan penekanan intonasi pada kalimat yang memberikan informasi penting. Pada tahap restructuring, scaffolding yang diberikan yaitu memberikan arti atau maksud dari kata yang tidak dipahami oleh siswa. Dan yang kedua, melakukan tanya jawab. Pada tahap kesalahan comprehension, tahap scaffolding yang diberikan yaitu explaining, di mana scaffoldingnya meminta siswa untuk teliti dan cermat dalam membaca perintah yang ditanyakan dalam soal. Lalu pada tahap scaffolding reviewing, scaffolding yang diberikan yaitu meminta siswa untuk menuliskan informasi apa saja yang diperoleh dari soal.
Pada tahap scaffolding restructuring, scaffolding yang diberikan yaitu yang pertama memberikan pancingan pada siswa agar bisa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Lalu yang kedua melakukan tanya jawab. Lalu pada tahap kesalahan transformation, tahap scaffolding yang diberikan yaitu yang pertama reviewing, di mana meminta siswa untuk mencermati kesesuaian variabel yang sudah siswa tentukan dengan informasi yang ada dalam soal. Lalu tahap scaffolding restructuring, di mana memberikan penjelasan pada siswa untuk bisa menuliskan soal dan mampu mengubah ke bentuk matematisnya dan melakukan tanya jawab. Pada tahap kesalahan keempat, yaitu proses skill, di mana tahap scaffolding yang diberikan yang pertama reviewing, yaitu di mana meminta siswa mengerjakan dengan tepat dari variabel yang telah diketahui dan diperoleh. Lalu pada tahap scaffolding berikutnya yaitu restructuring, di mana memberikan penjabaran tentang keterangan yang belum dipahami siswa dan melakukan tanya jawab. Oke, pada tahap kesalahan terakhir yaitu encoding, di mana pada tahap scaffoldingnya yaitu reviewing, di mana meminta siswa untuk membandingkan hasil pekerjaan dengan apa yang ditanyakan dalam soal. Lalu pada tahap scaffolding developing conceptual thinking, di mana scaffolding yang diberikan yaitu mengarahkan siswa untuk menghubungkan variabel yang ditentukan dengan jawaban yang diperoleh siswa dan melakukan tanya jawab. Bentuk bantuan yang diberikan kepada siswa berdasarkan masalah yaitu yang pertama pada level pertama, yang pertama menyampaikan sedikit materi tentang operasi hitung bilangan-bilangan pecahan dengan bantuan media berupa gambar untuk mengingatkan siswa tentang materi tersebut. Meminta siswa dengan sukarela mengerjakan soal di papan tulis dan membahas soal tersebut. Dan yang kedua, menyiapkan lingkungan belajar dengan mengatur tempat duduk siswa dan memberi tes berbentuk soal cerita matematika. Dan pada tahap scaffolding level kedua, di mana scaffolding yang diberikan yaitu yang pertama reviewing, di mana meminta siswa untuk meninjau kembali pekerjaannya. Yang kedua, restructuring, di mana memberikan pertanyaan arahan untuk menuntun siswa memperoleh jawaban yang benar. Dan yang ketiga, explaining, di mana menjelaskan satuan, simbol-simbol, dan kata-kata yang belum dipahami siswa. Pada tahap scaffolding level ketiga, dapat diberikan bantuan yaitu mengarahkan siswa menghubungkan permisalan yang sudah dibuat dan apa yang diketahui untuk membuat model matematikanya. Oke, itu saja. Saya rasa sekian dan terima kasih.